Sesaat lagi Anda akan mengikuti Lintas Informasi Sepekan 104,5 FM Bahana Radio. Sobat, setelah sekian lama mempertahankan situasi aman dari penyebaran penyakit mulut dan kaki atau PMK, pada akhirnya 6 wilayah Ngawi dinyatakan terinfeksi. Hal ini setelah Bidang Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi melakukan pemeriksaan di sejumlah hewan ternak wilayah Kabupaten Ngawi. 6 wilayah tersebut diantaranya Kecamatan Ngawi, Kuadungan, Padas, Pangkur, Widodaren, dan Karangjati. Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko mengungkapkan, guna mencegah penyebaran PMK di Ngawi, pihaknya melakukan 3 hal. Sobat, Wakil Bupati Ngawi yang akrab disapa Anto ini menjelaskan, penutupan pasar hewan di seluruh Ngawi, pengadaan obat dan antivirus khususnya ternak sapi, mengerahkan tenaga kesehatan hewan untuk terus melakukan kunjungan dan mentoring hewan dan ternak yang terjangkit PMK. Sobat, ditegaskan oleh Wakil Bupati Ngawi, guna membackup kebutuhan pencegahan PMK di Kabupaten Ngawi, akan diambilkan dari anggaran belanja tidak terduga atau BTT yang sudah disiapkan sekitar 12 miliar rupiah, dengan penyerapannya menyesuaikan prioritas kebutuhan penanganan PMK di Ngawi. Sementara informasi yang kami peroleh, Dinas Perikanan dan Peternakan masih menunggu sampel hasil uji laboratorium di Balai Besar Wates Yogyakarta. Sampel ini dari 32 ekor hewan, terdiri kerbau 6 ekor di Desa Karesian, Kecamatan Geneng, sapi 9 ekor di Desa Karangsono, Kecamatan Kuadungan, dan kambing 1 ekor. Sobat, Unit Reskrim Polsek Ngawi Kota meringkus komplotan pelaku 15 kendaraan roda 2 dan 1 kendaraan roda 4 berinisial ES 36 tahun ibu rumah tangga dan SK 44 tahun penadah berakhir di penjara. Spesialis penggelapan kendaraan yang didalangi seorang ibu rumah tangga warga asal Kelurahan Ketanggi Ngawi. Selain mengamankan barang bukti, petugas berhasil mengamankan penadah warga asal Dusun Nglarangan, Desa Karangasri, Ngawi. Jadi tersangka ini sudah meminjam kurang lebih sebanyak 15 unit roda 2 dan 1 unit roda 4. Saat bersaksi, ES mengaku sebagai pegawai sebuah perusahaan berbasis koperasi. Dengan identitas tersebut, dia menyewa kendaraan yang kemudian digadaikan kepada penadah. Wakapolres Ngawi, Kompol Henry Ferdinand Kennedy membenarkan adanya kasus ini. Pihaknya mendapatkan laporan dari pengusaha rental kendaraan berbasis rumahan di Desa Beran yang menjadi korban ES. ES sendiri sudah berulang kali mendatangi korban dengan membawa kendaraan yang berganti-ganti. Dan terakhir adalah mobil jenis Toyota Avanza nomor polisi L1513GW untuk mudik pegawai koperasi tempat dia bekerja. Sobat, Ferdinand demikian panggilan akrab Wakapolres Ngawi menambahkan korban mengaku didatangi Ika pada Mei 2022 yang awalnya menyewa motor. Kepada korban, pelaku mengaku sebagai salah satu pegawai koperasi di Ngawi. Korban merasa yakin dengan pelaku karena telah memberikan jaminan berupa kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, dan surat domisili. Bahkan, pelaku juga membayar di muka untuk menyewa kendaraan itu. Kecurigaan pelaku mendasar kendaraan yang disewa pelaku tidak kunjung kembali. Terlebih lagi, korban juga menagih sisa uang sewa yang belum dibayarkan namun pelaku tak memberikan jawaban dan terkesan menghindar. Sobat, kepada petugas pelaku mengaku setelah menyewa dan berhasil membawa 1 unit kendaraan, dia langsung menjual ke seorang penadah. Untuk kendaraan roda 2 maksimal dijual seharga 4 juta rupiah dan roda 4 dijual seharga 15 juta rupiah. Orang ini sudah kita tahan. Nah, terus sisanya ini tersebar di beberapa orang dan masih dalam proses pencarian. Kepada petugas, korban mengaku mengalami kerugian mencapai 300 juta rupiah, kemudian kepada kedua pelaku dijerat pasal 372 dan 378 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Sobat, dengan ditemukan suspek dan hasil yang telah keluar, pemeriksaan laboratorium Yogyakarta, Kabupaten Ngawi tak lagi zona hijau dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Data Dinas Peternakan dan Perikanan atau DPP, sebanyak 49 ekor hewan ternak telah tertular. Diungkapkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ngawi Bunadi menyampaikan, sebelumnya sebanyak 18 sampel hewan ternak dikirim ke laboratorium Yogyakarta untuk dilakukan tes. Sampel yang dikirim hewan sapi, kambing, dan rusa pada 14 Juni 2022 kemarin.
Dan mengacu data tersebut, sedikitnya 49 ternak di Kabupaten Ngawi tertular PMK. Pertama, sosialisasi yang sudah lama kita lakukan, kemudian penyekatan juga sudah lama kita lakukan, kemudian terakhir kemarin tanggal 14 seluruh pasar hewan yang semula buka tutup ya kemarin, sekarang kita tutup sementara ya mulai tanggal 14 sesuai dengan surat edaran gubernur juga SE Kementan dan juga kondisi perkembangan di Kabupaten Ngawi. Sobat, 49 hewan ternak terserang PMK tersebut diantaranya 2 ekor kambing, 41 ekor sapi, dan 6 ekor kerbau. Hewan ternak yang terpapar tersebut berasal dari 11 kecamatan di Kabupaten Ngawi yang diantaranya Geneng, Kewadungan, Karanganyar, Ngerambi, Ngawi, Karangjati, Gerih, Padas, Pangkur, Mantingan, dan Widodaren. Bu Nadi menambahkan dari 11 kecamatan tersebut, Kecamatan Ngawi yang paling banyak dalam penyebaran PMK. Geneng, Gerih, Karanganyar, Karangjati, Kewadungan, Mantingan, Ngawi, Ngerambi, Padas, Pangkur, Widodaren. Paling banyak ya, bukan paling banyak. Paling banyak Ngawi ya. Ngawi. Sobat, Bu Nadi menegaskan, DPP Kabupaten Ngawi terus melakukan upaya pencegahan agar PMK tidak semakin menyebar. Selain sosialisasi dan penyekatan hewan ternak, kini pasar hewan seluruh Ngawi ditutup untuk sementara waktu. Pihaknya berharap penutupan ini tidak terjadi selamanya dan PMK dapat segera hilang dari Ngawi. Mendasar, Hari Raya Idul Adha sudah dekat. Momen tersebut sangat dinanti-nanti oleh peternak hewan. Sobat, jalan pencegahan dengan menggunakan vaksinasi hewan ternak di Ngawi, Bu Nadi belum bisa memberikan titik terang. Pasalnya, dengan alasan vaksin didatangkan dari luar negeri, ditambah lagi dengan jumlah terbatas. Sobat, kasus dugaan korupsi melibatkan mantan kepala desa atau kecamatan Kewadungan Pujianto memasuki babak baru. Setelah 14 bulan sejak diusut April tahun yang lalu, pada akhirnya Satreskrim Polres Ngawi menahan pelaku. Penahanan dilakukan penyidik oleh Tipikos setelah menerima surat dari Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari pada 9 Juni. Dokumen tersebut memberitahukan bahwa berkas penanganan 2 perkara rasuah pengelolaan keuangan dinyatakan lengkap atau P21. Pada hari itu juga, Pujianto ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Tony Hemawan menyatakan Pujianto dijerat pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun. Tersangka diduga melakukan penyalahgunaan wewenang pengelolaan dana desa atau DD pada APBDes 2016. Sobat, selain itu, hasil dari sewa tanah kas desa atau TKD yang seharusnya masuk pendapatan asli desa atau PABDes diduga dipakai untuk kepentingan pribadi. Dugaan yang kedua dilakukan sepanjang 2011 hingga 2018. Berdasarkan perhitungan APIP atau Aparat Pengawas Internal Kabupaten Ngawi, ditemukan kerugian mencapai 301 juta dari kasus rasuah tersebut. Sobat, Tony mengungkapkan penetapan tersangka telah memenuhi minimal 2 alat bukti, antara lain dokumen pengelolaan keuangan Desa Kewadungan periode 2016 hingga 2019, 6 lembar kwitansi bukti pembayaran sewa TKD, dan 1 bendel printout rekening kas desa sejak tahun 2011 hingga 2015. Saat ditanya mengapa pengusutan lebih dari 1 tahun, Tony beralasan pihaknya terkendala pengumpulan bukti. Penyidik harus menelusuri kwitansi pembayaran dan dokumen pengelolaan keuangan APBDes sejak tahun 2011. Upaya meminta keterangan para saksi dan penyewa lahan kas desa sejak tahun tersebut tidaklah mudah. Sobat, sementara Inspektorat Kabupaten Ngawi Yulianto Kruspasetyo mengatakan audit investigasi paling menyita waktu. APIP harus meminta keterangan 30 saksi. Selain banyak yang tidak mengingat detail kejadian, banyak bukti yang juga telah hilang. Terlebih lagi, banyak pergantian perangkat desa maupun penggarap sawah aset tersebut selama lebih 8 tahun. Sobat, Pemkab Ngawi mengakuisisi aset dan hak kelola Benteng Pandebos pada akhirnya mendapatkan titik terang. Kemarin, rombongan Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono bertolak ke Jakarta. Salah satu agendanya bertemu dengan pihak Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dan staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Seperti diungkapkan oleh Bupati Ngawi, pihaknya bakal berdiskusi terkait pengelolaan kawasan pusaka Benteng Pendem atau nama lain Benteng Pandebos. Sobat, Oni ingin meluruskan perihal wewenang pengelola Benteng Pendem yang asetnya kini masih di tangan Kemenhan.
Sedangkan pengelolaan diemban oleh Batalion Armet 12 Kostrad Ngawi. Hal ini disebabkan berdasarkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2019, Pemkab Ngawi diberikan amanat merestorasi Benteng Pendem. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengucuri anggaran sekitar 113 miliar. Sobat, di sisi lain, ONI juga memiliki pegangan bahwa Pemkab Ngawi sempat melakukan tukar guling atau reselect aset Benteng Pendem pada tahun 1983 silam. Batalion Armet 12 yang sebelumnya berada di kawasan Cagar Budaya dipindahkan ke Jalan Siliwangi Ngawi. Lahan yang ditempati seluas 16 hektar hasil pengadaan Pemkab untuk keperluan reselect dan pihaknya juga menyampaikan catatan tukar guling tersebut. Sobat, Bupati Ngawi menambahkan, rombongan akan menyempatkan waktu mengunjungi Kementerian PUPR dengan keperluan menanyakan progres restorasi Benteng Pendem. Pihaknya menginginkan pengerjaannya bisa dipercepat. Sesuai dengan kontrak kerja, pelaksana harus menyelesaikan di akhir tahun ini. Sobat, tertanggal 14 Juni 2024, tahapan pemilu 2024 telah dimulai. Guna menyatakan kesiapannya dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu tersebut, Bawaslu Kabupaten Ngawi menggelar apel siaga pengawasan pemilu. Apel dilakukan secara serentak oleh Bawaslu di seluruh Indonesia, juga diikuti tidak terkecuali Kabupaten Ngawi. Kendati belum memiliki jajaran penyelenggara di tingkat desa maupun kecamatan. Usai apel, Bawaslu Ngawi langsung lakukan uji petik ke beberapa kecamatan. Dari hasil uji petik tersebut, Bawaslu Ngawi temukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang belum di-upgrade atau belum diperbarui. Sobat, Yatno demikian panggilan akrab Komisioner Bawaslu Ngawi menambahkan, dari hasil uji petik 4 kecamatan tersebut telah disampaikan kepada KPU Ngawi. Temuan Bawaslu Ngawi yang diserahkan sebagai masukan kepada penyelenggara pemilu yang diantaranya masih adanya warga masyarakat yang belum terdaftar, masih ditemukan warga Ngawi yang sudah meninggal, terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT, warga masyarakat yang pindah domisili, dan terakhir, warga pemilih pemula yang belum masuk dalam daftar pemilih. Selain memberikan masukan tentang temuan uji petik, Bawaslu juga menyarankan kepada penyelenggara pemilihan umum untuk lebih selektif lagi dalam rekrutmen panitia ad hoc, yang diantaranya Panitia Pemungutan Kecamatan atau PPK, atau Panitia Pemungutan Suara atau PPS. Terkait kedua panitia ad hoc tersebut, Bawaslu berharap adanya netralitas dari personal yang tidak mengarah pada anggota parpol, serta terkait persyaratan kelulusan dari pendaftar yang diharapkan lebih dari jenjang SMA. Perbaikan terkait dengan masyarakat yang belum terdaftar. Yang kedua, masyarakat yang sudah meninggal namun masih terdaftar di DPT. Yang ketiga, terkait dengan itu masalah pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ya. Terus terkait dengan warga masyarakat yang pindah domisili. Ya, masyarakat yang sudah cukup umur namun belum terdaftar itu banyak. Kemarin ada beberapa yang kita rekomendasikan ke KPU untuk sebagai saran perbaikan, memberi masukan kepada KPU terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Sobat, mendasar dari pemilihan sebelumnya yang sangat menyita waktu dan tenaga, ada pula panitia ad hoc yang meninggal, Bawaslu Ngawi berharap pelaksanaan pemilu tidak dilaksanakan secara serentak. Sobat, Polres Ngawi menggelar apel pasukan Operasi Patuh Semeru 2022. Apel pasukan dalam rangka menekan angka kecelakaan lalu lintas dipimpin langsung oleh Kapolres Ngawi AKBP Iwayan Winaya di lapangan Mapolres Ngawi. Usai apel pasukan, Kapolres Ngawi melakukan pengecekan kesiapan anggota dalam patrol pelindak para pelanggar lalu lintas di jalan raya, termasuk juga pengoperasian mobil incar. Kapolres Ngawi mengatakan operasi ini akan berlangsung selama 14 hari, mulai dari tanggal 13 Juni hingga 16 Juni 2022 dan serentak dilaksanakan seluruh wilayah Jawa Timur. Operasi Patuh Semeru ini mengedepankan kegiatan preventif secara humanis dan persuasif. Sobat, Kapolres Ngawi menambahkan penindakan pelaku pelanggaran lalu lintas selama Operasi Patuh Semeru menggunakan sistem tilang elektronik. Nantinya surat tilangnya akan dikirim ke alamat pelanggar dengan mengoperasikan mobil incar yang diterjunkan di wilayah Ngawi. Hal ini sekaligus menekan angka kecelakaan yang terjadi di Ngawi dengan menurunkan peringkat ke-7 Jawa Timur. Sobat, penindakan untuk pelanggar menggunakan etle mobil dan statis, Kapolres Ngawi menyebutkan, etle statis di Jawa Timur ada 62 unit terpasang di titik jalan. Sedangkan etle mobil anggota polisi lalu lintas melakukan patrol keliling. Untuk tempat yang tidak dijangkau etle statis di Ngawi, hanya ada 1. Kapolres Ngawi mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan operasi patuh saat ini pihaknya sudah mewaspadai pandemi COVID-19. Walaupun tren sudah menurun dan kebijakan dilonggarkan, masyarakat harus tetap waspada.
Sobat, saat melepas kontingen Kabupaten Ngawi untuk mengikuti kompetisi terbesar di Jawa Timur, yakni Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-7 tahun 2022, Bupati Ngawi harapkan atlet Ngawi bawa puluhan medali. Sedikitnya, 203 atlet dari 28 cabang olahraga dilepas langsung oleh Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono di Pendopo Widyagra Pemkab Ngawi. Perasaan haru dan bangga tergores tegas dari wajah para kontingen dan keyakinan besar membawa nama baik dalam Pekan Olahraga tersebut. Diungkapkan oleh Bupati Ngawi, Ngawi telah memberangkatkan 203 atlet dengan 28 cabang olahraga yang diikuti. Dalam persaingan ketat tersebut, banyak harapan membawa pulang medali untuk Kabupaten Ngawi. Sobat, Oni demikian panggilan akrab Bupati Ngawi menambahkan, para atlet harus menjunjung tinggi sportivitas, bisa mendulang medali, menjaga nama baik, serta mengharumkan nama daerah, sehingga menempatkan peringkat Ngawi lebih baik dari Porprov sebelumnya. Harapannya bisa memperoleh total 45 medali dengan komposisi perolehan medali emas, perak, dan perunggu. Diharapkan bisa masuk ke 15 besar. Sobat, untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam mengikuti pertandingan Porprov Jatim, Bupati memberikan perlindungan asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya jaminan tersebut, dapat menjadi penyemangat tersendiri bagi atlet Ngawi. Sobat, bonus lainnya juga menanti kepada para atlet Ngawi. Bupati Ngawi menegaskan yang berprestasi pada Porprov Jatim bakal berpeluang besar menjadi karyawan Badan Layanan Usaha Daerah atau BLUD seperti halnya Rumah Sakit Umum dan juga Puskesmas, atau pada BUMD Ngawi seperti halnya PDAM, Sumber Bakti, dan PPR Syariah. Sobat, di tempat yang sama, Ketua KONI Kabupaten Ngawi Faisal menyampaikan, pada gelaran Porprov Jawa Timur, seluruh cabang olahraga yang berangkat memiliki target perolehan medali lebih banyak daripada target dari Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono. Pihaknya optimis, melihat dari kesiapan para atlet, diharapkan membawa nama harum Ngawi dengan membawa banyak medali. Sobat, dalam waktu dekat ini, permasalahan kerusakan jalan Kabupaten Ngawi di beberapa titik akan dilakukan perbaikan. Kerusakan jalan di Kabupaten Ngawi mencapai 97 km dari total 744 km. Menurut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Ngawi, cuaca yang tidak menentu dan tanah menjadi faktor rusaknya jalan di sejumlah titik. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Ngawi, Rahmat Fitrianto, pemerintah daerah Kabupaten Ngawi mengusulkan tambahan anggaran pekerjaan di tahun 2022 sebesar 73 miliar rupiah. Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk pembangunan saluran drainase dan pembangunan talut yang berada di 12 titik lokasi sekitar 12 miliar rupiah. Sedangkan untuk pembangunan ulang atau rekonstruksi jalan di 7 titik lokasi sekitar 31 miliar rupiah dan pemeliharaan berkala terdapat 4 titik lokasi dengan anggaran sekitar 30 miliar rupiah. Sobat, selain itu proyek infrastruktur di Kabupaten Ngawi akan segera terrealisasi. Berdasarkan hasil lelang terbuka yang dilakukan bagian pengadaan barang dan jasa Sekretaris Daerah atau Sekda, proyek tersebut berupa rekonstruksi ruas jalan Gunung Sari hingga ke Nongrejo. CV Konstruk Cindo Mandiri asal Kabupaten Malang menang tender 14,1 miliar rupiah. Penawaran yang lebih rendah sekitar 100 juta rupiah dari harga perkiraan sendiri atau HPS itu menyisihkan 20 kontraktor lainnya. Mengacu laman layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE, proses lelang memasuki tahapan penandatanganan kontrak. Sobat, Rahmat mengungkapkan 9 paket rekonstruksi lainnya masih diproses. Ada yang telah ditayangkan di LPSE, antara lain ruas jalan Banyu Urip hingga Gunung Sari sepanjang 2 km dengan HPS 5,4 miliar rupiah dan Guyung hingga Kedung Putri sepanjang 3,2 km dengan HPS 4,6 miliar rupiah. Panjang ruas jalan yang dikonstruksi dari 10 proyek mencapai 32 km. DPUPR mengalokasikan anggaran 78 miliar rupiah. Rekonstruksi berupa pembetonan tersebut akan memangkas panjang jalan rusak berat di kabupaten ini. Sobat, Doa Hartini, orang tua dari gadis 16 tahun yang dinikahi SM 50 tahun, kepala dusun di wilayah Kecamatan Kedunggelar terjawab sudah. Pelaku diganjar hukuman 15 tahun pidana penjara atas tindakannya. Pernyataan ini diungkap oleh Kapolres Ngawi AKBP Iwayan Wiyana saat jumpa pers dengan rekan-rekan media siang tadi, Senin 13 Juni 2022.
SM ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti serta mengakui dalam keterangannya kepada petugas penyidik melakukan persetubuhan dengan gadis di bawah umur. Kepada pelaku secara hukum terbukti melakukan pelanggaran pasal 81 ayat 1 atau pasal 82 ayat 1 UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sobat, ditambahkan oleh Kapolres Ngawi tipu daya SM untuk menjatuhkan hati korban dengan memberikan uang dan handphone. Bahkan apabila bersedia menikah dengan pelaku, korban akan dibelikan rumah beserta mobil. Penguatan petugas dari apa yang dilakukan pelaku kepada korban yakni pencabulan di bawah umur dibuktikan daftar nama check-in hotel di wilayah Ngawi sebanyak 2 kali telah dikantongi petugas. Sobat, seperti diketahui sebelumnya, berita ini sempat viral di media sosial dikarenakan orang tua korban yang bekerja di Taiwan terus melakukan unggahan dan berharap keadilan dari petugas berwajib. Terima kasih Anda telah menyimak Lintas Informasi Sepekan 104,5 FM Bahana Radio.